Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Putri dan tahu dari kelas akuntansi C. Saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan, kepulauan dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra antara Hindia dan Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Sementara pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Kemunculan konsep dan pemikiran wawasan Nusantara disebabkan oleh lokasi geografis, geopolitik, geostrategis, historis, dan yuridis formal. Berikut ini beberapa definisi dan makna wawasan Nusantara dilihat dari berbagai sudut pandang ahli. Yang pertama ada ahli Profesor Wan Usman. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut Danusaputro 1981, menurut Munajat Danusaputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Asas Nusantara sendiri merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya juga harus sesuai dengan ide nasional Pancasila sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungan yang menjiwai tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa.
Yang ketiga ada Sumarsono 2002. Menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham, serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang merupakan gejala sosial yang dinamis dengan 3 unsur. Wadah dari wawasan Nusantara adalah wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berupa Nusantara dan organisasi negara Republik Indonesia sebagai kesatuan utuh. Isi wawasan Nusantara adalah inspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tata laku dari wawasan Nusantara adalah tindakan bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang apabila dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan Nusantara. Yang keempat ada Samsul Wahidin 2010. Menurut Samsul, wawasan Nusantara merupakan cara memahami, cara menghayati, cara bersikap dan cara bertindak, cara berpikir dan cara bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek asas gatra. Yang kelima, M. Pakibahan 1999. Menurut M. Pakibahan, wawasan Nusantara merupakan doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, demografi, teknologi, dan peluang strategis lainnya. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dan nilai yang terkandung di dalam wawasan Nusantara telah diintegrasikan dalam 5 aspek secara intern, yaitu kesatuan wilayah, kesatuan bangsa, kesatuan ekonomi, kesatuan budaya, dan kesatuan pertahanan. Sedangkan untuk ekstern, nilai integrasi diarahkan untuk mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam ada Sabarti Akhadiyah MK 1997. Menurut Sabarti Akhadiyah, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan martabat yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa. Yang ketujuh ada Srijanti Kailan dan Ahmad Jubaidi 2007. Menurut Srijanti Kailan dan Ahmad Jubaidi, wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dan cita-cita nasional. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial
dimulai dari dalam mewujudkan nasionalisme yang tinggi itu bukanlah hal yang mudah, dimana dengan adanya globalisasi saat ini mengakibatkan liberalisasi serta dominasi pasar bebas. Buku berjudul Nasionalisme dan Ketahanan Budaya Indonesia, sebuah tantangan yang dibuat oleh M. Azam Manan, yang dia berupaya mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hierarki 1 sama dengan landasan ideologi atau Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dasar negara. Hierarki 2 itu landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 1945. Hierarki 3 itu ada landasan visional adalah wawasan Nusantara, dan hierarki 4 sama dengan landasan konsepsional yang merupakan ketahanan nasional, dan hierarki 5 sama dengan landasan operasional adalah GBHN. GBHN ini adalah garis-garis besar haluan negara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama wawasan pertahanan dan keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada wawasan wilayah Indonesia yang termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga ada wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang berikut adalah konsep pertahanan nasional, konsep pertahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Lalu asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi atau dilakukan serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan ada 6 asas wawasan Nusantara. Di antaranya yang pertama ada asas solidaritas. Asas solidaritas adalah perasaan emosional yang moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kawanan dan rasa penanggungan. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh
masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan dari dan kepada siapa. Kesetiaan menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Rasa setia kawanan atau solidaritas dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Yang kedua ada asas kejujuran. Asas kejujuran ini dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang ketiga ada asas kesamaan. Tujuan mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat ini, semua rakyat Indonesia berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Yang keempat ada asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional dan tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Yang kelima ada asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sebab kebersamaan dan gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan, termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara. Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Hal ini bisa atau dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, serta menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan adanya sikap yang lebih menitik beratkan pada kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi, golongan, serta agama. Mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata serta prestasi. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan yang dihadapi dalam terwujudnya di era. Yang pertama ada implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang
meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Yang kedua, ada implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yakni menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, mengembangkan sikap pluralisme dan hak asasi manusia untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Yang ketiga, ada implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta pertanian. Pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Otonomi daerah sendiri diharapkan dapat atau bisa menciptakan segala macam upaya keadilan ekonomi. Ini partisipasi seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian akan didukung dengan pemberian fasilitas kredit mikro guna mengembangkan usaha kecil. Yang keempat, ada implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keberagaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan wawasan Nusantara dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari setiap warga negara. Contohnya adalah yang pertama, menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat.
Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, dan menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan agama. Mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi, misalnya menunjukkan rasa cinta tanah air ketika mewakili negara Indonesia di forum-forum internasional. Tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi wawasan Nusantara di era modern diantaranya kesadaran warga negara atas pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan iptek, peningkatan kualitas SDM, memperberantas KKN, transparan, dan pemilihan persatuan. Yang pertama ada perkembangan pesat teknologi perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara, mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Konichi Omae dalam bukunya Borderless World and the End of Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang semakin individual. Yang kedua ada kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional yang hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom up planning, sedang untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal.
Setiap warga negara sesungguhnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membela bangsa dan negara. Dengan konsep wawasan Nusantara secara geografis, Kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan melihat kepada kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam.